Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi pernah kesiangan tidur. Ada dalam Sahihul Bukhari hadisnya. Imamun Nawawi tulis dalam Al-Majmu' panjang lebar ini tentang qadha. Dari Nabi itu habis perang, kalau tidak salah yang menceritakan Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kalau enggak khilaf sayanya itu, perawinya ini nih. Begitu. Habis perang, ngelihat sahabat pada lelah badannya. Karena habis perang, begitu. Ngelihat pada lelah, kata Nabi, ta'arrasna ya ashabi. Kita istirahat malam. Begitu, istirahat malam. Begitu. Di Muwatta juga ada ini hadisnya. Bikin kemah dah. Jadi di padang pasir itu bikin tenda. Karena ngelihat pada lelah udah tidur duduk. Jadi sebelum tidur Nabi ngomong, man yaqla'una hadhil lailah fa ana dhaminun lahul jannah. Siapa yang mau begadang malam ini, surga, kata Nabi. Surga. Bilal ngacung, ana ya Rasulullah, saya siap begadang. Dan saya sudah terbiasa. 3 hari 3 malam nggak tidur itu biasa. Begitu, biasa. Itu Sayyidina Bilal. Emang kehidupannya begitu. Gitu. Sayyidina Bilal. Kata Bilal, saya Nabi, saya udah biasa. Benar Bilal, benar Nabi. Udah istirahat aja semuanya. Jadi yang lain pada istirahat. Bilal sholat. Ya, begitulah yang namanya security zaman dulu. Sholat kerjanya di posnya zaman dulu tuh. Begitu. Iya, ini Bilal sholat. Gitu 2 rakaat, salam, bangun lagi, 2 rakaat, salam. Ini lagi sujud kagak bangun. Bilal juga kagak bangun. Jadi nungging aja dia. Nungging. Ampelah kemudian, biar gampang saya nyontain Indonesia, jam 7. Masuk tuh matahari ke wajahnya Nabi, kena tenda. Kaget Nabi. Bangun jam 7. Begitu. Nabi cari. Karena Bilal yang tanggung jawab. Tuh begitu caranya. Yang tanggung jawab dulu. Tuh hebatnya akhlak Nabi. Karena kan yang disuruh Bilal. Mana ini Bilal? Lagi nungging. Enggak bangun. Kata Nabi, Bilal, bangun. Bilal kaget. Maaf Nabi. Baru kali ini saya emang kuat 3 hari 3 malam. Kata Nabi, gampang itu nerangin itu ntar dulu. Bangun yang lain. Begitu. Jadi yang lain mesti tidur. Bilal. Begitu. Bilal. Begitu. Yang bangunin. Jadi tuh kayak begitu tuh namanya tugas tuh begitu. Bilal bangunin. Bangun namanya jam 7. Kata Nabi, beresin tendanya. Kita cari air. Gitu jalan. Biar gampang nih, setengah jam lah. Dapetin air. Kita wudhu. Setengah 8. Gitu. Wudhu. Bilal adzan. Sholat. Qadha qobliyah subuh. Qadha. Qomat. Sholat subuh. Berjamaah. Setengah 8. Ini hukumnya apa? Enggak fardu kifayah. Sebab bukan muaddati. Tapi maqdiyati. Yang sholat berjamaah itu fardu kifayah, catatannya sholat 5 waktu. Al-muaddati, sholatnya adaan. Kalau yang qadha, sunat aja. Gitu. Kalau emang sunat, qadhanya nggak apa-apa. Begitu. Sunat tidak fardu kifayah. Tidak. Sunat. Sebab sholatnya sholat qadha. Ya kalau kita punya qadha bareng, qadha yang bareng berjamaah, enggak apa-apa. Bagaimana kalau beda sholatnya? Enggak apa-apa. Imamnya maghrib, makmumnya dohor. Emang utangnya begitu beda-beda ini. Gitu. Mungkin dulunya zaman mudanya bengal nih. Beda-beda tapi insafnya bareng. Begitu.
insafnya. Ini bagaimana? Enggak apa-apa. Imam salam karena maghrib 3. Ya makmum bangun lagi. Bagaimana kalau dibalik? Imamnya dohor, makmumnya maghrib. Ya udah 3 rakaat ya. Mufaroqah. Tasawuf akhir salam. Biarin imam diri. Begitu. Diatur. Boleh-boleh nggak apa-apa. Berjamaah tuh. Yang nggak boleh, yang nggak intidom tarni pada syarat-syarat sah berjamaah. Imamnya sholat jenazah, kita sholat dohor. Ini nggak ketemu, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Kapan kita rukunya? Ini namanya nggak sama, nggak sama. Yang kayak begini nih, nggak boleh, nggak jelas, begitu. Nggak sama, begitu, begitu, begitu. Dalam agama itu diatur, begitu, nggak sama. Tapi kalau dalam dunia mah bisa aja, walaupun kelihatannya partainya Islam gabungnya sama merah, jadi juga dunia itu mau dunia itu mau gitu. Karena kita temuin juga semangka itu kulitnya hijau, dalamnya merah, ada, begitu, bisa begitu itu, bisa. Lil ahrar, orang merdeka yang bakal fardu kifayah. Kalau budak enggak, budak karena dia terikat oleh tugas dari tuannya. Ar-rijali, laki-laki. Perempuan enggak? Perempuan mau sholat di rumah. Cuman bisa ribut kalau kita di Madinah kita terangin. Susah perempuan tuh, Jumat aja sholat. Begitu, sholat Jumat. Di kampungnya disuruh buat marah-marah. Gila lu nyuruh gua sholat Jumat di kampung. Tapi di Madinah, di Mekah, itu udah di rumah aja. Ngamuk, gila lu, begitu. Ongkos mahal ini jutaan, begitu. Ini Nabi bilangin sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fil masjidi ma'i. Kata Nabi, sholatnya perempuan itu di rumah lebih tinggi ketimbang daripada perempuan sholat di masjid yang imamnya saya. Kata Nabi, imamnya Nabi aja masih tinggian di rumah. Apalagi imamnya bukan Nabi. Tapi bukan maknanya dilarang, enggak. Ketika orang mau larang-larang perempuan, Nabi omelin. Kata Nabi, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Wa'lamuhunna anna sholatahunna fi baitiha afdalu min sholatiha fil masjid. Jangan Anda larang perempuan sholat di masjid, jangan. Dia ke masjid jangan dilarang. Kasih tahu aja. Kalau pengen jadi ganjaran gede di rumah. Begitu. Kalau pengen cari ganjaran gede. Kalau pengen ganjaran yang kecil karena udah kebanyakan ganjaran, pengen ngurang-ngurangin ke masjid. Begitu. Tapi boleh lah. Kita bilangin begini di Madinah, diamuk kita. Aduh, habis kita. Nyampein. Ya kita nyampein doang. Oh, tadi masjid aja bagus. Nggak apa-apa. Begitu. Laki-laki. Al-muqimina, yang mukim. Artinya kalau musafir, nggak mesti ngejar-ngejar berjamaah. Gitu musafir tuh. Karena dia punya tugas tersendiri. Dalam sholat berjamaah ini banyak aturan. Ada jeda qomat, sekian lama. Gitu, ada nungguin ini, ada wiridan, ada macam-macam. Ini ada aturan dalam berjamaah itu. Ada aturan. Kalau musafir, dia setret dengan waktu. Musafir tuh begitu. Jadi, ini penting. Musafir itu main waktu. Jadi sehingga enggak di fardu kifayah. Nah, tempatnya bihaitsu yadharu syiar, kudu tempatnya bisa orang tidak malu masuk situ. Zahir syiar. Apa zahir syiar tuh? Bihaitsu la yastahi ahadun min dukhuli dzalikal makan. Artinya zahir syiarnya zahir tuh orang kagak perlu izin masuk ke situ. Begitu, masuk ke situ. Sehingga kalau tempatnya majelis taklim gitu, nggak dapat. Ada kalanya mau masuknya sungkan. Begitu. Kalau masjid kan nggak perlu pakai izin, mampir aja bisa. Gitu.
mampir aja. Bisa sholatnya. Dia mau berjamaah, boleh-boleh. Belakangan aja dikunci. Ini juga gara-gara dikasih AC. Begitu. Pas ada AC-nya dikunci masjidnya. Begitu. Dulu sih dibuka AC gitu. Begitu. Makanya kalau antum nih moga besok lusa di 2004 nih rezekinya luas. Banyak usahanya maju mau ngasih AC sama masjid. Pesen saya, tolong kasih juga buat bayar listriknya. Saya kasih AC dan saya beri uang bayar listriknya tanggung jawab saya. Jangan dikunci. Begitu. Jadi enak. Begitu. Jadi karena pengurus itu kenapa dikunci? Ini orang. Begitu. Pada duduk-duduk aja di dalam. Begitu. Lah kan bagus. Duduk nongkrong di warung kopi diomelin. Lu ngapain nongkrong di situ tuh begitu. Di masjid diomelin juga. Kata dia nongkrong di mana ini ya? Begitu kan nggak apa-apa. Begitu. Iya. Begitu baiknya nggak usah lah begitu. Jadi dulu belum ada AC masih dibuka. Pas ada AC dikunci. Begitu. Akhirnya yang sedekah karpet kagak dapat ganjaran. Jadi cuman sejam doang. Tengah 12 dibuka, tengah 1 tutup. Begitu. Kayak gereja. Gereja begitu. Ada jam-jamnya. Masjid buka aja. Makanya saya beberapa kawan kita yang ada rezeki lah kalau saya pandang mono punya uang. Gitu. Dia bilang, Ustadz itu musola tuh saya mau kasih AC. Begini. Jangan AC doang. Gitu. Terus ambil listriknya. Oh begitu. Iya nantinya mesinnya dikunci. Musolanya. Baik kalau begitu. Saya ambil dah rekening itunya. Apa tuh? Ya nomor bayarnya. Oh iya kayak gitu tuh. Bener saya setuju. Pokoknya selama saya hidup. Listriknya tanggung jawab saya. Gitu. Begitu kata dia. Oh iya nah saya setuju tuh. Kalau dikasih AC kayak begitu tuh. Karena pengurus masjid alasannya pada bayar listriknya. Begitu. Ngasih AC-nya mau dikit. Yang paling gede tuh yang ngasih itunya tuh. Apanya? Iya tokennya itu tuh. Tokennya itu. Gede ganjaran. Gede tokennya itu. Ini namanya bihaisu yadharu syiar. Enggak malu masuk situ. Enggak malu. Ini berbicara berjamaah. Oleh karena fil maktubati maka yai kita bilang wal jama'atu fit tarawihi wal witri ba'daha sunnat. Karena sholatnya bukan wajib, berarti kalau pada sholat sunnah yang disuruh berjamaah, berjamaahnya sunnah hukumnya. Jadi sholat sunnah ini terbagi dua. Sholat sunnah nih, ada nafilatun tushra'u fihal jamaah, ada nafilatun la tushra'u fihal jamaah. Sholat sunnah itu ada dua. Ada sholat sunnah yang dari sononya, dari nabinya, diajarkan langsung secara berjamaah. Begitu. Ada yang tidak diajarkan langsung berjamaah. Seperti sholat id berjamaah. Seperti sholat gerhana berjamaah. Makanya paling afdolnya sholat ya sholat id. Pada bab sholat sunat tuh. Karena dia berjamaah tuh. Idul Adha, Idul Fitri, gerhana matahari, gerhana bulan istisqa. Ini sunnah hukum berjamaahnya. Kemudian tarawih. Kemudian witir yang di Ramadan. Itu berjamaahnya sunat. Di luar Ramadan enggak. Nah, ada sholat sunnah yang enggak disyariatkan, dituntun langsung berjamaah. Contoh, sholat duha. Begitu. Enggak disyariatkan. Artinya enggak dituntun langsung oleh Nabi berjamaah. Mana lagi sholat tasbih atau qobliyah ba'diyah gitu. Begitu. Ini enggak dituntun berjamaah. Timbul pertanyaan. Bagaimana kalau kita berjamaah? Sholat duha atau sholat tahajud atau sholat tasbih atau qobliyah ba'diyah berjamaah. Bagaimana hukumnya? Mubah. Boleh. Boleh saja. Berjamaah. Sebab apa?
di dalam mazhab Syafi'i tidak ditemukan ada sholat yang makruh berjamaahnya. Nggak ada. Sholat sunnah tuh. Nggak ada. Maka al-aslu fil asyaya libah. Boleh aja. Apalagi niatnya edukasi. Ngelatih. Ini mah faktor X ini naik nih. Niat mendidik nih, tarbiyah nih. Nurun ala nur. Disuruh itu. Dah sholat tasbih berjamaah, ngedidik orang, silakan. Sholat duha berjamaah kayak di sekolah-sekolah, silakan. Jangan kata bid'ah, jangan. Nah, gitu, jangan. Nggak apa-apa. Karena tidak ada sholat sunat yang dimakruhkan berjamaah. Nggak ada. Apalagi yang haram. Jadi minimalnya boleh. Boleh aja. Qobliyah ba'diyah. Saya temukan kehidupan masyarakat. Ini kasus gitu arti masalah. Ada seorang perempuan sama guru ngajinya perempuan juga. Dia qobliyah ba'diyah aja pengennya berjamaah. Dia bilang, Bu Nyai, saya ini pengennya berjamaah aja. Qobliyah ba'diyah pengen dipimpin juga. Qobliyah aja pengen dipimpin. Itu si ustadzanya tuh nanya, ini bagaimana? Enggak apa-apa. Jalanin. Pokoknya gua mah enak, ikut aja dah. Ikut aja. Begitu. Terusin aja kata kita. Enggak apa-apa. Enggak dilarang, enggak. Sebab tidak ditemukan. Di dalam mazhab Syafi'i itu, sholat sunat yang makruh berjamaah. Boleh qobliyah berjamaah. Ba'diyah berjamaah. Ini kan masanya tingkat orang ini kan beda-beda. Dan Islam itu datang sebagai agama yang misinya rahmatan lil alamin. Yang ini juga perlu diayomi. Inilah Islam. Begitu. Enggak kaku. Jadi berjamaah pada taraweh, pada witir yang sesudah taraweh. Karena witir ini ada di Ramadan, ada di luar Ramadan. Ini baru hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Sebab catatan di atas al-jama'atu fil maktubati. Yang fardu kifayah itu kriterianya sholat wajib. Nah, taraweh sunat, jamaahnya jadi sunat. Begitu. Witir dan tarawih jamaahnya sunat. Id jamaahnya sunat. Begitu. Begitu. Enggak apa, saudara mau duhanya berjamaah, enggak apa-apa. Silakan saja. Jangan larang sekolah-sekolah tuh banyak sholat duha berjamaah di sekolah. Silakan saja. Jangan dilarang. Bagus lagi. Edukasi. Sama seperti kurban tuh. Sekolah kan suka iuran, muridnya ada 3.500, satu orang 1.000, kan dapat 3,5 juta. Ketika dapat kambing atu, ini bagaimana? Jangan dilarang, ngelatih. Ini bagaimana? Ya jangan pakai bagaimana, 3.500 naikin kambing atu, nyemplung, iya kan? Tapi biarkan ini, jadi ada babnya, namanya bab edukasi, begitu. Jadi memperkenalkan ajaran. Begitu. Biarkan itu, jangan dibantah yang kayak begitu. Ngelatih orang, ngelatih. Begitu. Jangan dibantah. Semisal Ustadz Yusuf Mansur gitu. Itu kan suka sedekah, motivasi ini, motivasi itu jangan dibantah. Jangan dibantah. Ah ini bagaimana ini diiming-imingin mulu ini kagak ikhlas. Enggak, ikhlas juga. Begitu. Namanya kelas rendahan, tapi ikhlas. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya yang tinggi ya kita nggak kayak begitu. Iya, tapi jangan nyalain. Jadi ketika ada bayi makan bubur bukan singkong, jangan salahin. Emang kelas bayi gitu. Inilah rahmatul alamin. Jangan kita menghina tahapan yang kita udah lewati umpamanya. Begitu. Biarkan itu kelas-kelas orang begitu. Dibikin indah aja, jangan dibikin puyeng dalam hidup. Begitu. Jadi kita enggak jadi ribut dalam kehidupan. Sesudah kita maklumi tentang hukum salat berjamaah itu fardu kifayah, ada yang bilang sunnah muakkad, bahkan ada ulama madhab yang bilang fardu ain, ada ulama madhab yang mengatas syarat sah salat. Lalu kemudian kita udah paham dalam madhab Syafi'i itu ada fardu kifayah, sunnah muakkad, dan juga ada salat berjamaah yang hukumnya sunnah. Nah, 5 waktu sholat ini nggak sama. Nggak sama. Kenapa bisa nggak sama?
Al-Qur'annya menyebut enggak sama. Begitu. Kata Allah dalam Al-Baqarah, hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Jaga ini sholat. Sholat mana? Sholat 5 waktu. Dan sholat wusta. Ini berarti ada sholat yang lebih tinggi dibanding yang lain. Punya nilai. Sehingga berjamaahnya juga punya nilai lebih tinggi. Begitu ganjaran berjamaahnya. Inilah yai kita mengatakan. Wa akadul jama'ati fis subhi. Jadi yang paling tingginya sholat berjamaah itu adalah sholat berjamaah pada sholat subuh. Enggak lawan tuh. Begitu. Dohor, asar, maghrib, isya kita berjamaah. Subuh enggak. Ama yang subuh doang berjamaah, dohor, asar, maghrib, isya berjamaah, ganjarannya ke dia yang subuh doang tuh. Ganjaran. Saking ini enggak kelawan ini. Ganjarannya. Subuh. Begitu. Ini subuh ini kategorinya sholatul wusta. Wusta begitu. Jadi 24 jam dibagi 2, siang sama malam. Malam maghrib isya. Siang itu dohor asar. Yang tengahnya begitu, maghrib isya, dohor asar, tengahnya subuh. Maka di dalam kitab Mu'jam At-Tabarani, Rasulullah SAW, karena Allah nyatakan wassolatil wusta, kata Nabi, ma min solatin afdolu min solatil fajri yaumal jumu'ati fi jama'ati. Tidak ada solat yang paling afdol di mata Allah ketimbang solat subuh berjamaah pada hari Jumat. Itu yang paling tingginya. Subuh Jumat. Baru kemudian subuh selain Jumat. Ya kayak gini nih. Wa akadul jama'ati fis subh. Begitu. Sampai Nabi menyatakan wa ma'aksibu man syahidaha kana maghfuran lah. Saya kira orang yang menghadiri jamaah subuh rontok dosanya. Saya yakin maksud saya. Nah, itu begitu. Subuh ini sholatul wusta. Sholat berat. Berat. Padahal media banyak. Media tuh banyak. Udah ada weker, handphone, bunyinya adzan lagi handphonenya. Begitu. Tetap aja ini adzan mau adzan handphone tuh. Tidur mau tidur begitu. Di setting malam tuh. Ya, ada kayak begitu Bang Agus. Oh banyak. Ngaji juga orangnya. Ya Allah. Tuh begitu saudara. Itu subuh. Subuh. Besar fadilahnya. Besar. Habis subuh summal isya. Karena nabinya bilang asqalus salat 'alal munafiqin salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik salat isya. Begitu. Makanya habis subuh nih berjamaah nih urutannya. Subuh, isya. Ganjarannya nih. Ketiganya asar. Asar. Keempatnya dohor. Dan paling buncerit maghrib. Paling dikit ganjarannya. Makanya lihat aja di kampung-kampung tuh berjamaah yang paling rame sholat apa? Maghrib. Karena orang tuh tahu dia ganjaran udah banyak. Lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran. Begitu. Makanya ngambilnya yang paling dikit gitu. Paling dikit ngambilnya. Begitu. Kalau urusan akhirat. Tapi kalau urusan pemilu mah yang banyak kan baginya. Begitu orang. Jadi berjamaah maghrib tuh dikit ganjarannya. Naik lagi dohor. Naik lagi asar. Naik lagi isya. Naik lagi subuh. Naik lagi subuh hari Jumat. Fathul Muin begitu tuh. Begitu. Naik lagi subuh Jumat. Karena ada alif lam mim sajadah dan al-insan.
atau ad-dahr. Kita ada sujud tilawah. Ini punya nilai plus dia. Paling gede. Ini urutan-urutan berjamaah. Ala kulihal, jadi berjamaah itu 27 derajat tuh ada orang namanya ahlul ma'qul, ahli logika. Ini sisi-sisi ini nih ketemu 27 begitu. Sisi berjalan, sisi langkah, sisi intidor, sisi itu kayak begitu tuh 27-nya itu. Itu begitu. Jadi berjamaah sehingga berjamaah pada subuh Jumat lebih tinggi. Begitu berjamaahnya subuh Jumat. Begitu Nabi sampaikan di dalam Mu'jam at-Tabarani. Tempatnya di mana aja. Yang penting berjamaah. Saudara sama bini nggak apa-apa. Berjamaah. Jadi rumah, jadi di rumah. Mau di kebon. Yang penting berjamaah. Ganjaran besar. Mau pakai bayar bagus. Pakai bayar tuh kita sholatnya sendiri. Teman kita. Udah sholat, udah tolongin gua. Bagi duit 10.000. Begitu. Teman gua. Saya pernah ngalamin tuh. Dulu ada murid mualim tuh. Awal-awal tuh tahun 98 akhir lah. Sama 9 awal. Namanya Kiai Ali Saman. Tinggalnya di Sawah Besar. Tukang rekam. Banyak tuh rekaman-rekaman yang berbeda tuh dari dia tuh. Kebanyakan. Rajin ngerekam. Kalau ngaji. Kiai Ali Saman. Dia madrasahnya Manhalun Nasiin kayaknya. Di Sawah Besar. Begitu. Satu hari dia telat ke Asirah. Ditanya kita. Udah sholat sudah. Temenin Nana. Dikasih duit saya. Sebenarnya ngapain nggak ada duit? Nggak apa-apa. Begitu. Kasih duit saya kalau itu. Saya bilang. Kita nggak mau dikasih juga gitu. Ya udah kita jadi makmumin Kiai Ali Saman. Nggak apa-apa gitu. Yang penting kita berjamaah. Nanti ada namanya fadilatul makan. Begitu. Ini fadilah nilai plus tempat namanya. Nilai plusnya nih tempat namanya. Itu begitu. Ini ganjarannya. Itulah makna wa akadul jama'ati fis subhi summal isya'i summal asri summal duhri summal maghribi. Paling muakkadnya berjamaah dalam sholat fardu itu yaitu pada sholat subuh, kemudian sholat isya, kemudian sholat asar, kemudian sholat zuhur, kemudian sholat maghrib. Gini aja dah ngaji kita, nggak mau banyak-banyak. Ada, iya baik. Ada yang ditanya dari materi kita atau semua silakan. Allah alam. Baik. Materi yang lalu boleh guru ya? Boleh. Salat tasbih. Iya. Dalam salat tasbih ketika kita lupa baca tasbih kan kita bacanya waktu sujud. Iya. Kalau kita lupa baca tasbihnya di rakaat yang pertama pada sujud yang kedua, apakah kita datangkannya pada rakaat sujud rakaat yang kedua? Iya. Terus yang jadi pertanyaan, kalau rakaat terakhir kita lupanya di rakaat terakhir dalam sholat tasbih, kita datanginnya di mana itu? Baik. Jadi kalau kemudian karena per rakaat ini adalah 75 tasbih, maka bila kita ketinggalan pada sujud kedua rakaat pertama, bisa saja kita baca pada saat diri mengkodoknya ini, idraknya atau menyusulkannya, bisa saja dalam sujud. Bagaimana kalau kemudian kita sudah terakhir nih, begitu pas kita udah salam, waduh belum tasbih itu, waktu sujud kedua, begitu. Atau kalau pakai Ibnu Abbas nih yang bakal lepas. Kalau yang Ibnu Abbas nih bisa lepas nih bisa. Jadi karena di rakaat kedua itu sebelum tasyahud, dianya udah tasyahud aja karena udah biasanya juga tasyahud begitu. Habis tasyahud kemudian dia baca doa dan doa salat tasbih begitu. Kemudian dia salam. Ini bagaimana? Kalau begini nih, wallahu alam keterangan agamanya, tapi bisa saja supaya tidak hilang fadilahnya itu, pada salam saja.
Banda salam aja yang kurang 10-nya itu udah tasbih dulu. 10 dia. Karena udah salam nggak bisa dia balik lagi di dalam sholat sunnah ini. Tasbih ini. Begitu balik lagi. Saya kurang tahu ini bab ini mah. Harus ngintip lagi. Di kitab Sab'atu Kutubin Mufidah tuh ada satu kitab tersendiri daripada Sayyidah Alwi bin Ahmad As-Segaf nerangin tentang sholat tasbih. Coba nanti dicek lagi. Saya kalau di terakhir ini saya enggak tahu hukumnya. Yang terakhir nih, begitu. Karena udah salam, bagaimana tasbih yang kurang? Begitu. Tasbih yang kurang ini dibacanya begitu sesudah salam saja 10. Tapi nanti dilihat keterangan panjangnya. Saya enggak ingat ini ilmunya. Enggak ingat. Wallahu a'lam. Begitu. Baik. Kalau di satu masjid atau musola yang kita tahu maksudnya imamnya bacaannya maaf gitu ya, kurang mengikuti kaidah tajwid, apakah di situ lebih abdul kita sholat di masjid atau musola itu, atau kita di rumah aja berjamaah dengan istri kayak? Jadi begini, itulah bang pentingnya perubahan. Direkam. Jadi kita tuh tegur ini imam nih, usulin nama pengurus masjid, kalau boleh yang kayak begini nih nggak usah begitu, tapi harus dikasih penghormatan, begitu. Artinya bagian doa kayak habis salamnya tuh suruh doa aja, begitu. Diusulkan saja, jangan ditinggal, jangan begitu. Sebab kalau ditinggal nantinya rusak semua kan, kasihan juga. Emang ini ada kalanya repot, apalagi yang jadi pengurusnya katanya cucunya yang wakafin. Ini iya. Jadi masalah sesepuh ini, tua ini macam-macam, ada tua kejemur begitu. Ada tua umur macam-macam ini sesepuh ini. Jadi maksudnya begini. Jadi kita jangan barangkali begitu. Kita tetap di situ dan diusulkan agar supaya imam rotib ini diatur, imamnya nih. Jadi sehingga orang tuh bakal bisa ada perbandingan begitu, perbandingan orang itu. Jadi sehingga agar supaya bagus. Karena bagaimanapun juga Fatihah adalah rukun salat. Emang kita konsen pada Fatihah karena kedengaran masalahnya. Padahal tasahud juga adalah rukun juga sebetulnya. Cuma karena nggak kedengeran, kita jadi nggak begitu diributin. Jadi saran doang, usulin nama pengurus masjid atau pengurus musola itu agar supaya yang ini mah disuruh diganti aja. Begitu artinya, ndak usah maju, begitu. Diganti yang baru, yang bagus, begitu. Kayak begitu, diusulkan. Karena kalau kita ngomongin doang kayak begini di luar, dia kagak dengernya, kagak berubah juga, begitu. Jadi harus disampaikan. Dan ini perlu. Emang yang repot amar ma'ruf nahi mungkar. Ini nahi mungkar ini paling susah. Paling susah. Maka yang paling bagus itu, buatkan di masjid itu peraturan lokal yang disebut periode. Periode jadi imam, periode jadi pengurus. Ini untuk apa gitu. Jadi ketika periode ini menyelamatkan. Ketika ini kurang bagus kan periodenya habis, kita nggak merasa mengganti dia karena emang periodenya udah habis gitu. Tapi kalau nggak pakai periode ya susah begitu, Jadi diusulkan saja. Maunya 3 periode ya, maunya iya 3 periode ya. Dilihat aja, cuman ngeri takut kalah lagi gitu. Udah perubahan aja gitu. Ke arah yang lebih bagus, begitu aja. Begitu. Gimana mau kamu ini? Aduh ya Allah. Iya baik. Begitu. Jadi diusulin. Penting ini usul. Dan memang penting ini bab berjamaah ini kudu dibedah di masjid itu begitu. Ngaji kayak begini. Karena ini bakal mentertibkan aturan-aturan. Dari mulai adzan sebetulnya kan nantinya bakal ada adzan segala macam ini.
Ini ditata dan diatur. Jadi Islam tuh bagus. Ini sedikit, ini yang bakal menjadi kategori manajemen masjid gitu. Masjid diatur, adzan speaker luar. Itu adzan. Speaker luar. Speaker luar. Itu penting. Qomat speaker dalam. Qomat. Jangan speaker luar. Begitu. Ini dari mana kok bisa begini? Begitu. Dulunya begitu Sayyidina Bilal. Bilal itu adzan di atas menara. Adzan. Artinya biar suara kemana-mana. Begitu. Kalau sekarang nggak usah kita naik-naik ke menara. Speakernya aja di atas. Kitanya di bawah. Ini namanya kemurahan agama itu. Kemurahan agama. Qomat speaker dalam. Kenapa? Untuk ngasih tahu bahwa sholat berjamaah mau siap. Gitu. Sebentar lagi take off. Gitu. Itu begitu. Itu begitu. Ini diatur manajemennya itu. Jadi sehingga qomat ini ngasih tahu orang di dalam masjid. Bukan ngasih tahu orang di rumah. Gara-gara speaker qomat speaker luar, itu si laki ribut sama bini. Bang udah adzan, baru juga adzan belum qomat, berisik amat, begitu. Begitu. Itu gara-gara qomat speaker luar, begitu. Termasuk sholat Jumat. Khutbahnya speaker dalam. Ini tata aturan. Speaker dalam. Ini bukan syiar dan tidak syiar lain. Kalau mungkin daerah transmigrasi, ya silakan. Ini namanya fiqh siasa masuknya, bukan fiqhul ahkam. Begitu. Ini bakal beda, nggak boleh disamakan. Karena Islam rahmatil alamin. Jadi kalau kita jangan khutbah speaker dalam. Kenapa? Supaya yang di dalam masjid inilah yang diajak bicara si khotib. Kudu paham dia. Ada masjid itu toanya bagus, speaker luar 5 kilo gitu. Speaker dalamnya jelek. Begitu. Akhirnya bininya paham yang di rumah. Kata bininya, bang tadi siapa itu yang khutbah? Lu sholat apa kagak? Begitu. Gua tidur habis speakernya keresek begitulah. Begitu. Gua mau awas nih gitu. Itu begitu tuh. Ini tata aturan nih. Jadi speaker dalam. Gara-gara speaker luar juga khutbahnya, ini bikin orang gak khusyuk, mengganggu orang. Jadi di masjid sebelah tuh udah qomat. Udah sholat rakaat. Ini khutbah pertama aja belum kelar. Itu khotib terakhir, dari tadi terakhir mulu. Begitu. Terakhir mulu. Dari tadi. Nggak kelar-kelar. Nah, tapi kalau nggak kedengeran, tenang tuh yang di dalam. Tenang. Nggak keganggu. Nggak saut-sautan begitu. Nggak saut-sautan. Ini ditata dan diatur tuh oleh agama itu. Ditata. Begitu tuh. Lalu begitu si imam sebelum sholat dia ngadep makmum. Ini aturannya. Ini minas sunanil mahjurah. Ajaran Nabi yang ditinggalin oleh umatnya. Jadi ribut. Jadi kita sebelum sholat kita ngadep makmum tuh. Sawu sufakum. Yang diajak ngomong tuh orang di depan. Sebetulnya. Sawu ya ngomong siapa ya. Jadi bini kita belakang. Bin kopi tuh orangnya di sono. Ngadep lah. Nggak sopan orang ngajak ngobrol yang lu sono. Begitu. Tapi ada kadongan kalau kita jalan repot. Udah mati masalahnya. Sawu sufakum. Jangan as-sholatu jami'ah. Salah ini. Itu adzan sholat sunat mas. Mari sholat sunat berjamaah. Itu arti as-sholatu jami'ah. Adzan sholat sunat. Ini diatur. Imam nggak ada baca itu. Imam bacanya sawu sufufakum. Intinya tasfiyatus sufuf. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih ngurusin itu. Jadi ketika baris Nabi, lihat baris 2 masih kosong, udah baris 3. Nabi keluar tuh dari mihrabnya. Didandan sini papa. Udah rapi. Ini dicontoh oleh pesawat. Jadi sebelum take off, periksa dulu itu set beltnya. Sabuk pengamannya udah pakai belum? Udah pakai semuanya, baru take off. Begitu. Itu diatur. Khutbah begitu. Imamnya tuh dikasih itu tempat istirahat. Imamnya tuh. Masjid itu harus dibuat manajemen masjid namanya. Jadi ada tempat istirahat yang nembus ke mihrab. Itu kudu. Begitu. Untuk apa? Karena si khotib nggak boleh masuk masjid. Begitu. Khotib nih. Kalau udah masuk, ganjaran berangkat hilang. Ini masjid nih. Khotibnya datangnya jam 11 karena jauh dari Tanjung Priuk. Kan jauh ya Tanjung Priuk ya kan? Datang jam 11. Udah ada di masjid duduk. Di depan mihrab. Depan di situ. Itu yang datang sesudah khotib nih.
Nggak ada ganjaran. Ganjaran berangkat, bukan ganjaran sholat Jumat. Ganjaran berangkat nggak ada. Karena udah masuk. Maka supaya dia dapat ganjaran sampai adzan, dia harus dikasih tempat, kasih ruang. Jadi keluarnya si khotib itu saat mau khutbah. Hatta qobliyahnya dia di qobliyah Jumat begitu, di ruang tunggu lah istilahnya, ruang tunggu. Itu begitu. Keluar tuh. Maka salamnya 2 kali. Di kitab-kitab tuh begitu tuh manajer masjid. Pertama salam kadang ketemu, Waalaikum kita di depan tuh. Ntar salam lagi mau untuk semua orang banyak. 2 kali salam. Itu di kitab. Kalau kita nggak udah ketemu duduk di situ, pas kita mau diri, Waalaikum. Apaan katanya? Orang dari tadi ada di situ, Waalaikum. Ini mulai miring gitu. Kita di mimbar aja hilang. Jadi banyak aja. Itu namanya manajemen masjid. Ini penataan. Itu diatur. Jadi rapi sekali itu. Dalam tata aturan. Nanti ngatur baris nih. Kalau satu bagaimana laki-laki, kalau satu perempuan bagaimana, kalau 2 bagaimana, kalau satu datangnya 2, nanti ke depan. Itu begitu. Singkatnya pelan-pelan. Memang kendala kalau kita berbicara begitu. Kendala. Tapi nggak boleh putus asa. Ikut aja lah di situ. Ikut saja. Nanti habis dia salam ya sholat lagi. Nggak apa-apa, bagus. Jadi biar nggak pergi begitu. Jadi yang bagus diusulin agar supaya diatur imam ratibnya. Ini barangkali hal yang paling pokok gitu. Makanya atur kalau duitnya banyak masjidnya kasih tuh biar seperak gitu si imamnya tuh. Jangan enggak. Kenapa? Nih jangan sampai agama kita ini yang injak-injak kita. Coba aja masjidnya kemudian gentengnya bocor atau temboknya bolong, kan bikin ngaduk semen. Kira-kira tukang ngaduk tuh diupain nggak? Diupain. Kenapa diupain? Ini kan cuman fisik, gitu fisik kulit. Ini imam ini bisa bikin ngesahin sholat. Ini repot ini sholat makmum kalau gak sah. Jadi kita jangan sampai amat dunia lebih berharga, agama kita injak-injak, kita termasuk penista agama. Begitu harga itu imam tuh kasih. Saya bersyukur tuh orang di Jakarta ini ada program BOTI namanya kan. Gitu ada program buat imam lah, merbot lah, bagus. Walaupun seperak tapi penghargaan. Kita kalau bisa kasih. Kalau antumnya ada rezeki luas diajak ngobrol, lah imam ada berapa? Kasih. Sekasian supaya ini kesahan sholat ini tanggung jawab dia. Begitu kesahan sholat jadi nggak dihargai. Begitu bukan minta diupain, bukan si imam tuh bukan. Ini bakalnya repot begitu, repot diatur ini manajemen masjid ini. Perlulah ada penghargaan. Sisihin aja dari kotak-kotaknya itu, kasih seperak nggak apa-apa. Orang dia betulin lampu juga. Betulin genteng kasih, nambah daya aja dikasih, tinggal utak-utak gitu doang, gitu. Masa ini sholat ini nggak dikasih sian? Masalah dia nggak mau kan urusannya dia, tapi penghormatan terus ada dari kita. Itu penting sebagai orang yang hormat sama agama. Begitu kasih lah. Kalau antum jadi pengurus masjid tuh belajar kayak gitu. Ini manajemen masjid yang bagus, manajemen masjid. Kalau kita ngomong ibadah mah jauh negeri kita walaupun muslimnya banyak. Di Malaysia aja imam tuh bisa 15 juta. Jadi imam tuh kayak begitu. Itu engkong tadi bisa nggak kegeser-geser. Itu begitu. Itu begitu. Itu begitu. Itu diatur. Itu begitu. Semua yang diatur. Contoh Brunei boleh tanya. Kenapa itu masjidnya diatur? Itu betul. Karena digaji semuanya oleh negara. Semasjidnya, imamnya digaji oleh negara, ini gaji. Khutbahnya sama. Yang membuat Menteri Agama, bahasa kitanya. Bagi khutbahnya. Jadi khutbahnya sama. Semua masjidnya sama. Kenapa? Karena digaji oleh negara. Digaji oleh negara, semuanya gaji. Jadi harus tunduk orang digaji kan, begitu. Kayak begitu, begitu. Kayak begitu. Enak begitu. Enak begitu. Jadi ini hal yang paling penting. Ya pelan-pelan lah. Begitu kita berharap
Moga Allah utus begitu pemimpin yang peduli gitu kepada kita punya negeri ini, muslim terbesar. Karena yang paling pokok kalau mau jujur, muslim di Indonesia 80%. Itu maknanya 80% duit negara tuh buat alokasi buat agama Islam. Oh, muslim, penyumbang pajaknya dia, ini dia, begitu. Tapi kita kan enggak ribut, muslim ini enggak, ikut aja dah, enggak apa-apa. Yang penting jangan diganggu aja ibadah, damai, begitu semuanya, begitu. Ini yang paling penting buat kita. Wallahu a'lam bishawab, segini dah, begitu. Bang Agus mau nanya, saya tahu, nanya, tapi jangan nanya pemilu. Mengenai sholat hajat yang Baik, berjamaah guru. boleh, Ketika sholat hajat itu kan doanya khusus biasanya. betul. Berarti ketika berjamaah, apakah boleh kita secara berjamaah mendoakan khusus, misalnya nomor 1 biar menang gitu guru, Oh, gitu, iya. gitu. Itu gimana guru? Boleh apa enggak? Ini belajar Kan nomor doang guru bilangnya bukan presiden. Iya. Iya, bisa aja orangnya. Begitu. Padahal sebetulnya rumus sangat mudah kalau berbicara pemilu itu. Kita enggak, anak SD aja paham. Ini enggak usah yang gede-gede. Anak SD. Nah ini kan kita tahu lah. Calon ini ada berapa ini? Ada 3 tuh. Kan kita paham tuh ada 3 calon tuh. Nih rumusnya dari 3 tuh. Kira-kira yang kalah berapa? Yang menang? Tuh anak SD tahu. Gitu. Udah begitu. Bener nggak? Iya. Yang kalah berapa? 2. Gitu. Yang menang? 1. Tuh anak SD. Ini bagaimana sholat hajat. Jadi kalau ngomongin sholat hajat, nanti habis salamnya itu baru doa masing-masing. Kalau umpamanya mau berjamaah begitu. Kecuali tujuannya sama yang seperti Bang Agus sampaikan begitu. Artinya seperti ziarah saja. Kalau sedikit banyak ngegambarin, kadang kan kami ini sering ziarah dengan kawan-kawan. Pasti kami bimbing, ayo pada minta sama Allah. Karena kan kita tidak tahu hajatnya berbeda-beda. Inilah pentingnya, begitu. Jadi setiap orang itu karena beda-beda hajatnya ya suruh menyatakan sendiri gitu. Meski habis itu kan ada doa rame-rame lah gitu. Jadi tinggal diatur saja kalau andai sholat hajat, begitu. Sholat hajat, begitu. Terserah. Walaupun ujung-ujungnya sudah kebaca, walaupun rame-rame juga sholat hajat nih. Ini warung berlaris, kan duit juga ujungnya. Ini utang, duit juga sebetulnya ujung. Jadi ada titik kesamaan, biar kata orang 10. Ada titik kesamaan, ini samalah satu. Penyebabnya cuma karena penyakit tekanan dana rendah. Begitu kira-kira begitu. Jadi ada yang urusan utang, urusan warung, urusan apa, rumah belum rapi lah. Atau apa cicilan, motor, mobil, apa aja dah. Handphone, kulkas, ujungnya sama. Jadi begitu. Jadi ya boleh aja sholat hajatnya berjamaah. Karena memang kalau sendiri malas kan begitu kira-kira. Jadi iya boleh aja boleh. Apalagi terus semuanya anak buahnya umumnya cabang-cabang kebab di mana ya berjamaah dah. Bagus, bagus berkah. Enggak apa-apa. Intinya ala kulli hal sholat sunat berjamaah itu boleh saja. Yang tidak ada tuntunan secara langsung tidak dilarang. Karena Al-Quran sendiri mengatakan wa ma'atakumur rasulu fahudu wa manahakum, bukan wa mataroka. Begitu. Apa yang dilarang tinggalin, bukan apa yang tidak dikerjakan. Begitu. Begitu. Dalam hadisnya juga Nabi begitu. Ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang, Anda hindari. Bukan apa yang aku tinggalkan. Nggak ada. Jadi enggak apa-apa. Andai kita sholat hajat secara berjamaah, tapi kan hajatnya beda-beda, ya tentu. Hajatnya beda-beda. Nantinya kalau mau barangkali dia jauh lebih semangat, apalagi niatnya tarbiyah, nuntun orang. Begini, begini, bagus. Silahkan saja. Cuman nanti pas doa-doa barangkali diajarin. Ente minta, urusan ente. Kira-kira begitu. Habis salamnya itu. Ila qadoitaha. Gitu. Ya udah minta. Gitu aja. Itu yang paling pokok, begitu.
Kurang lebih demikian. Gitu. Kalau untuk pilpres ya silakan saja, bagus lah. Hijab nasornya masih enggak. Oh iya terus itu diselipin lah. Al-ijabah, al-ijabah. Minta sama Allah. Begitu, jangan takutlah. Masalahnya perang Badar juga minim daripada senjata, minim daripada logistik. Tapi ketaanluk sama Allah, Allah kuasa lah. Begitu, jangan takut, begitu, jangan takut. Yang penting kitanya komit, begitu, itu aja sih, komit, begitu. Emang rada repot menerangkannya. Ini saya nerangin panjang direkam masalahnya, repot saya. Ada yang siaran langsung lagi, begitu. Nantinya repot begitu, kita neranginnya, begitu. Jadi singkatnya silakan saja salat hajat bagus. Kita minta sama Allah, minta yang terbaik untuk kita punya negeri, begitu. Yang penting mau jangan ribut lah. Ini kan 5 tahunan. Pesta itu gembira, bukan mencekam gitu. Nggak perlu ada tekanan. Gitu. Nama juga pesta begitu. Yang kayak begitu. Gitu. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab waktu udah 10 tahun 5 bulan jadi khalifah, jadi 2 periode. Tapi udah lewat 6 bulan, jadi kan 10 tahun 6 bulan. Jadi 10 tahun 5 bulan. Udah lemah fisik Sayyidina Umar. Tapi penataan udah bagus segalanya. Maka mulailah kasak-kusuk sahabat itu, siapa yang layak untuk meneruskan estafet kepemimpinan. Semuanya mengerucut karena anaknya pinternya luar biasa. Sidi Abdullah bin Umar. Pinter luar biasa. Maka diajukanlah anaknya ini kepada Sayyidina Umar. Ngamuk setengah mati. Sayyidina Umar, jangan sekali-kali anaknya Umar bin Khattab jadi khalifah. Gak bisa. Padahal ini layak. Semuanya mengerucut. Sepakat. Kepada Sidi Abdullah bin Umar. Karena Sayyidina Umar marah. Gak boleh. Gak boleh. Sama Sayyidina Umar. Akhirnya sahabat itu mensiasati. Dimasukkan, dikocok. Dikocok. Ada Sayyidina Utsman, calonnya. Ada Sayyidina Ali. Saya lupa Abdullah bin Zubair apa ya. Pokoknya ada 6 lah. Abdullah bin Auf gitu. Termasuk ada Abdullah bin Umar juga. Nama ini mau dikocok nih mas. Ini siapa nih? Abdullah bin Umar. Itu mau dikocok. Jangan. Enggak boleh. Bagaimanapun kalau bapak anaknya itu bakal milih, bapak bakal miring. Begitu. Begitu. Ini Sayyidina Umar nih. Begitu bagus. Udah segini aja, udah doa aja deh Bang Agus. Repot sama Bang Agus ini. Mana dicatat lagi. Gitu. Udah doa aja lah. Udah. Doa aja. Doa. Ayo baca Fatihah dulu. Tuh gara-gara politik dah tuh baca Fatihah. Enggak sih, kita cerita Sayyidina Umar. Itu makanya ente baperan aja. Susah kadang. Begitu. Jadinya saya ini. Kita baca Fatihah ini ada infak dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Sahlani bin Haji Muhammad Kurdi, Haji Hidayat bin Haji Opo Mustafa, Haji Opo Mustafa bin Haji Arkan, Haji Abdillah bin Haji Dawud, Haji Muhammad Kurdi bin Haji Asnawi, Haji Afandi bin Haji Hasan, Haji Ismail Darajat bin Haji Ramdana, Haji Enjang Kosasi bin Haji Hanafi, Haji Waznah binti Haji Abdillah, Haji Ramdana binti Haji Afandi, Haji Ramlah binti Haji Man Kurniasi binti Haji Dawud, Haji Asya binti Ahmad, Haji Fatimah binti Haji Ahmad, Wahyuni binti Haji Sahlani. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya, disehatkan zahir batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah semua yang beliau niatkan ini. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan dia dalam barzahnya, Allah muliakan dia dalam barzahnya, Allah senangin dia dalam barzahnya. Amin. Al-Fatihah.